Oke, sobatbola.com, balik lagi di program Bola Break dan sesuai dengan janji gue kemarin waktu pas kita bahas Persib ya, kita akan bahas timnas Indonesia pada akhirnya. Dan tamu kali ini, narasumber kali ini masih dari redaksi bola.com ya, dan ada Mas Aryo Yosia dan juga Mas Heri Kurniawan. Halo, halo, halo. Mas Heri nih ya teman-teman sobatbola.com mungkin banyak yang belum tahu bahwasannya dia adalah satu di antara sedikit wartawan ya atau media dari Indonesia yang dapat kesempatan berharga, sangat berharga bahkan ya. Kalau gue bilang sih sangat berharga banget ya, bisa meliput timnas Indonesia berlaga di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 di Arab Saudi kemarin. Di Jeddah ya, Mas Heri ya. Yoi. Aku manggilnya Guru Heri aja lah. Pak Guru. Boleh, Suhu. boleh. Guru aja lah, Guru. Boleh. Dan juga ada Mas Yosia juga masih sama ya, masih Mas Yosia. Manggilnya apa? Mas aja lah. Oh, Mas Mas. Dia mancing-mancing episode kemarin nih mau bilang bahwa wartawan yang selalu menjadi saksi kegagalan timnas di berbagai ajang internasional. Mas Heri juga gagal. Sama aja. Hati-hati kutukan berlanjut buat orang berbeda nih. Iya masih. Ternyata masih Gregan Nurksani ya. Salah satu-satunya. Yang satunya wartawan bola.com yang mencetak sejarah, pertama kali berangkat ke event besar dan Ya, langsung emas. juara. Alhamdulillah, Hirobi alamin. Mungkin itu akan terulang lagi dalam waktu dekat. Karena nih dalam waktu dekat kita akan timnas Indonesia ya. Indonesia itu akan mengikuti SEA Games lagi nih Mas Yos dan juga Mas Heri. Pelatihnya pun masih sama. Tapi sebelum kita ke situ, kita mau bahas yang lagi hangat dulu nih Apa tuh? mengenai bukan kisruh apa ya berarti ya. Ya dinamika yang terjadi di timnas Indonesia Pasca round 4 ya. pasca round 4 akhirnya PSSI kan mengakhiri kerjasama mutual termination dengan Patrick Kluivert. Itu sebenarnya bagaimana sih ceritanya Pak Heri dulu dari Pak Heri dulu ya, Ya, di dari Pak lapangan Guru dia. Heri yang ada di lapangan gitu kan, karena detik-detik terakhir Patrick Kluivert, Mas Heri tuh deket banget sama Patrick Kluivert di sana tuh. Gue denger sahabatan dia. Waduh. Sahabat gimana Guru? Deket sih enggak ya? Hmm. Saling tahu aja. Tapi gini, mungkin sedikit cerita di balik itu ya. Jadi itu kan pengumumannya ketika rombongan dari Arab Saudi udah sampai di Indonesia kan, pengumuman mutual termination tuh. Mungkin beberapa hari setelah kekalahan itu kan. Tapi sebenarnya kita semua yang datang ke Arab Saudi waktu itu, termasuk ada beberapa juga jurnalis Belanda sudah membaca akan ada, udah kayaknya sudah selesai nih Patrick Kluivert nih. Itu setelah press con terakhir lawan Irak. Karena sebenarnya biasanya kalau press con itu setelah pertandingan ya, tim yang kalah itu akan press con duluan biasanya. Waktu itu sudah dipasang tuh namanya Kluivert sendirian kebetulan dia. Tapi lama kita tunggu mungkin habis setengah jam. Dan waktu itu kick off 10:30 kan, jadi press con tuh mungkin jam 1:30 Waktu sana ya, malam. waktu sana ya dini hari. Jadi itu udah molor setengah jam kok gak datang-datang nih Kluivertnya. Tiba-tiba panitia mengganti nama itu jadi Graham Arnold dan Zidane Iqbal. Irak duluan nih, kok Irak duluan nih, kenapa nih? Asumsi saya ya, mungkin sedang ada pembicaraan di ruang ganti. Sengit lah, karena kita tahu lah kegagalan, kita udah selangkah lagi mau lolos tapi gagal. Dan kemudian waktu itu juga saya dengar Pak Erick Thohir tuh keluar dari ruang ganti. Jadi setelah pertandingan itu Pak Erick masuk, kemudian baru keluar lagi setelah sesi press conference selesai dan para pemain juga keluar lewat big zone gitu. Dikeramasin tuh. Mungkin Bisa ya, jadi. ya kita nggak tahu apa isi obrolannya ya mungkin, tapi pasti ya ada kekecewaan di sana. Dan press con-nya tuh cukup menarik. Patrick Kluivert biasanya kan kalau press con entah di sini atau di luar negeri biasanya ada media officer, pelatih atau pemain yang di depan kan. Cuman waktu itu ada media officer dari Arab Saudi, SAFF. Kluivert datang dengan Sofian yang selalu mendampinginya itu. Yang membuka press con itu bukan MO-nya Arab Saudi tapi si Sofian. Jadi, oke guys, let's make it quick. 3 question only. Dia bilang gitu. Pertanyaannya Guru, Sofian itu siapanya Patrick? Ada yang bilang agen, ada yang bilang manajer, tapi Asisten pribadi. nah ya. asisten pribadi. Aspri, Ya Aspri. pokoknya dia selalu ada lah. Soalnya kalau nggak salah waktu pas masih di Indonesia pun masih sering ya dia hadir beredar di sekitaran. Sering bahkan waktu Sofian siapa sih nama Aduh. lengkapnya? Asfiati atau siapa namanya? Sofian itu ya. Dulu ada momen di Jakarta waktu press con di GBK tuh Sama juga. waktu awal-awal Kluivert jadi pelatih tuh dia sempat ada di samping kan, dan ada wartawan teman kita yang nanya, ini sebenarnya ngapain di sini, perannya apa gitu. Dan waktu itu dijelaskan dia asisten lah dan manajer gitu.
semacam itu. Kalau dulu Sintayong kan selalu ada JJ. JJ. Oh, Nah tapi dia diam aja masalahnya, nggak jadi translator atau apa, nggak diem aja. Mungkin JJ saat itu tahu kapasitasnya sebagai apa, makanya lebih banyak diem gitu kali ya. Iya. Kalau Sofyan ya mungkin bisa Tapi dibilang lucu juga ya manajernya. kalau dia yang membuka press Ya con itu gitu. aneh, Nah, itu aneh yang- tuh. Itu Aneh. kayaknya baru terjadi. Aneh makanya. Her, Dan gue dia juga lah- pengen tahu juga, sorry gue potong. Suasana kebatinannya yang lo rasain bagaimana sih? Waduh. Sebelum sampai kemudian press con itu. Ya namanya kita habis kalah ya. Udahlah ini harapan udah di depan mata tapi hilang, ya udah namanya kita lemes ya mas. Lemes terus Lo yang lemes atau pemain nih? sama kita juga karena waktu itu kebetulan suasana press box di King Abdullah Sport City itu Sport cukup jomplang ya, ada 80-an wartawan Irak, sementara saya bisa dikatakan sendirian yang di atas karena ada 2 wartawan Indonesia itu di bawah, fotografer kan. Saya sendirian. Mereka tuh ada yang berdoa, ada yang ini. Waktu peluit akhir wasit yang menyatakan skor akhir 1-0 dan kita kalah lu, mereka udah wah, saya udah ya udahlah jalan santai ke press room gitu. Ya itu tadi saya menanti apa nih yang mau diomongin sama Clifford nih. Pasti kan apapun yang keluar dari mulut dia kan pasti akan menarik ya untuk dinantikan saya dan juga fans timnas Indonesia gitu. Cuman ya itu kecewa mas karena tadi di awal dibatasin 3 pertanyaan aja dan jawabannya pun tipis lah, normatif dan tipis, dan ya walaupun di press con itu dia sangat kelihatan lah hampir menangis ya. Hampir nangis? Iya hampir, pokoknya udah lemes. Kalau mungkin kalau dari sudut tribun mungkin Pak Heri nggak bisa ngelihat Mas Yos, tapi kalau di TV tuh pas peluit akhir kelihatan. Ya ada air mata yang Ya, keluar ya, ada mukanya merah, ya. berkaca-kaca. Karena gini, gitu. yang beredar di publik ya, di media sosial terutama ya, bahwa Patrick ini kayak nggak punya perasaan nih. Contoh misal, kalau zaman Sintayong sebelumnya kan Iya, dia ikut parade pemain untuk berterima kasih dan Patrick ini kan kalau lihat di layar, bener kata gue juga sempat lihat tuh, sempat lama di bench kan. Stay bahkan, kan? nggak ikut. Nah. Jadi yang ikut cuman pemain official dan yang lokal aja, yang rombongan Belanda ini tetap di bench. Dan itu memang benar, dan saya kira alasannya mungkin cukup rasional bagi Clifford karena di akhir-akhir laga itu teriakan Sintayong itu sangat. Kalau menurut gue banget. betul, kalau menurut gue sih aman aja Mas, cari aman aja daripada ntar dia kesana yang ada malah supporternya, ada yang fansnya terpancing atau ada yang apa terpancing, gitu, ada yang mungkin ya lagi namanya kalah amarah, emosi segala macam kan. Takutnya ya udahlah mending dia di situ. Kalau menurut gue ya bukan cara aman adalah daripada gue nyamperin kemudian gue diteriakin. Nah, Nggak enak, itu dia. itu. Suasananya kan lagi. Tapi memang kalau kalah, apapun perilaku lu Betul. tetap rasanya salah. Betul. Iya bener kan? Iya. Bahkan ada salah satu ya, kawan kita juga di redaksi cerita, salah satu temannya di supporter di Garuda Timur Tengah, curhat gitu kan, meluapkan kekesalannya gitu kan. Ini kok 1 hari setelah pertandingan dia udah cengenges. Nah, apa artinya udah bisa normal gitu. Tapi kalau gua gini, kalau ngeliat itu lebih pada objektivitas gua aja yang lihat ya. Kalau di Eropa beda dengan orang Indonesia yang meletup-letup memang secara emosional, karena memang sejarah kan kalau kita lolos atau tidak lolos itu kan, kalau lolos kita kan sejarah untuk pertama kali lolos Piala Dunia. Sementara kalau buat orang bule-bule ini, sepak bola itu kan hari ini kalah, besok menang gitu kan. Orang dengan cepat melupakan itu gitu kan. Hal yang biasa. Yang menurut gua ketika kemudian 1 hari tadi hampir nangis, kontradiktif dengan sehari kemudian sudah biasa-biasa aja. Yang menurut gua kalau dari kacamata objektif, ya itulah cara orang mantan pemain Eropa gitu kan yang udah terbiasa bermain ribuan pertandingan gitu kan, menang dan kalahnya udah nggak kehitung buat dia mungkin udah lupa gitu berapa kali gue menang berapa kali kalah, artinya bahkan dia juga pernah lolos semifinal Piala Dunia, dia ikut nggak sih waktu sama Belanda ya? Asisten. Ya udah asisten kan gitu kan, pernah ngalamin momen yang juga gagal juara juga gitu kan, ya menurut gue wajar-wajar aja, cuma lagi kembali ya buat Indonesia ini luka kan, jadi luka, apapun perilaku dia menurut gue jadinya jadi terasa salah gitu. Walaupun sebenarnya normal-normal aja. Betul. Maksudnya kayak namanya orang udah nggak suka mah ya udah sebel aja mau dia mau ngapain gitu sih, Mas, ya nggak sih Mas? Iya, dan sama nyambung perbincangan kita baru-baru ini soal Alex Pastor. Iya kan, setelah beberapa hari setelah pemecatan nyambung ya. Nyambung ke dia kan berpodcast dengan podcast atau televisi tuh, siaran podcast ya. Media online Belanda kalau nggak salah ya, Guru ya? Iya, ya model-model kayak kita juga kan, nanti menghadirkan dia sebagai bintang tamu, cerita tentang di balik layar berbagai situasi yang dialamin kemudian ini. Gua kalau kita berdua kan dari kacamata jurnalis gitu kan, artinya yang dia omongin make sense gitu kan.
Artinya cuma kita ada beberapa concern kita, oh ya kalau lu tahu tantangannya berat kenapa lu ambil juga gitu kan. Tapi kemudian beberapa hal gitu kan yang dia ceritain tuh sebenarnya memang kita sadari juga gitu kan sebagai jurnalis bahwa memang itu masalah utama sepak bola kita. Cuma reaksi publik kan beda lagi gitu kan. Baperan lah baperan dalam arti ngelihatnya ya karena udah kecewa kan mimpi kita udah gagal, akhirnya mereka meluapkan amarah sehingga apapun yang di state pastor salah gitu kan, apapun yang ini kayaknya kok segala sesuatunya buruk gitu loh. Iya, ya itu dia balik lagi karena kalau udah nggak suka sama orang gitu ibaratnya tetap mau lo mau apa tetap salah ya sih. Mungkin bukan nggak suka sih karena hasilnya jelek aja. Iya, kalau hasilnya bagus, kalah terhormat dalam tanda kutip, ya pasti tetap di respect lah gitu sih. Tapi secara overall sih Greg, kalau kita, gue juga butuh input kalian berdua, bukan input lah ya, kita ngobrol. Ya kan masalah kegagalan kita ke Piala Dunia kan pasti mengecewakan ya, dari sudut pandang masyarakat Indonesia ya pencinta sepak bola. Tapi dari kaidah kita sebagai jurnalis gitu kan, dengan based on data, sejarah, dan macam-macam. Sebenarnya kita juga di sisi lain harus mengakui pencapaian timnas kita sampai round 4 adalah sebuah prestasi. Yang itu juga sejarah gitu kan, belum pernah terjadi gitu kan. Dan kalaupun memang akhirnya gagal, kalau menurut kacamata objektivitas gue, sebelum round 4 ini pun gue termasuk yang menganalisis meyakini peluang terbesar kita adalah bagaimana lolos dari lubang jarum untuk round 5. Untuk kemudian lolos Piala Dunia enggak, karena lawan kita tadi kan ada Arab dan mereka tuan rumah, kemudian Irak yang juga di round-round sebelumnya menang gitu kan. Dan kemudian ditambah lagi kan bumbu-bumbu non teknis dan itu masih terjadi di Piala Asia lagi, di ranah Asia gitu kan. Bagaimana lobby-lobby jazirah Arab gitu kan, mulai dari penentuan wasit yang walaupun ternyata wasitnya bagus gitu ya. Surprisingly bagus yang wasit dari Cina. Ya malah itu dibanding pertandingan yang kedua kan yang Cina itu kan aduh itu bikin kita dari lihat. Gue masih inget mas nama wasitnya. Siapakah? Maning. Gagal Maning. Iya. Itu dia lanjut. Artinya bahwa sebenarnya memang ini tuh kita gagal lolos Piala Dunia tuh memang sebenarnya di atas kertas hitungan sepak bolanya memang kan kita buat lolos kan tipis. Bahkan kalaupun kita lolos dari lubang jarum ke putaran 5, belum juga lantas kita bisa ke Piala Dunia. Karena kalau nggak salah lawannya berarti yang peringkat Uni Emirat Arab itu lagi bagus-bagus juga. Iya. Lolos ke situ. Semua itu sih. Iya, kalau kalah nanti ketemunya bisa ketemu sama Bolivia apa kan. Gua tuh sempat diwawancarain sama salah satu media asing BBC gitu kan. Ditanya soal waktu itu habis pertandingan pertama gitu kan. Kita kalah sama Arab dan bagaimana lawan Irak. Ya gue bilang sederhana. Kan dia tanyanya agak jahil gitu kan. Ini kan tapi kita kalah nih. Tapi kan kita sempat menang gitu kan. Gue bilang gini, dalam sepak bola ada beda tim elit dan tim kuda hitam. Indonesia itu masih levelnya kuda hitam. Artinya gini, Arab ini adalah spesialis dari perwakilan dari Asia yang lolos ke Piala Dunia. Sederhananya kalau tim dengan bermental yang spesialis lolos, mereka selalu punya cara untuk menang atau keluar dari kemelut. Sementara kalau kuda hitam bisa menang sekarang, tapi besoknya bisa tiba-tiba jeblok performanya karena dia belum punya mentalitas di level elit gitu kan, bahwa Indonesia memang realitanya pahit buat kita gitu. Kita punya mimpi besar, kita punya banyak pemain bagus, pemain naturalisasi yang bisa dibilang kualitasnya grade A lah, grade A dan grade B gitu kan. Tapi realitanya secara sejarah ya memang udah lah Ndro, terima aja Ndro gitu, bahwa memang kita ini masih harus punya mimpi jangka panjang. Iya. Ini mungkin ya tadi sempat nyinggung soal pemain naturalisasi yang bagus-bagus gitu ya. Kita tahu ada yang di Serie A, ada di Ligue 1 gitu. Tapi perlu diingat juga nggak ada tim Asia Tenggara yang nyampe ke sini ke round 4. Betul. Kita yang pertama. Terus nggak ada pemain di skuad kita sekarang yang pernah main di level ini sekarang. Nggak ada, bahkan kayak satu pun nggak ada ya. Nggak ada karena ya mereka sebelumnya kan tidak mendapatkan kesempatan di timnas Belanda ya, bahkan yang senior gitu. Jadi semuanya hal baru. Jadi ya di tengah semua kekecewaan yang ada, saya rasa kita seharusnya juga layak bangga lah dengan apa yang sudah. Tinggal bagaimana lihat perspektifnya aja kan. Kalau kita di sini kan bicara tentang perspektif sepak bola, tidak enak untuk didengar, tapi itu opini jujur kan, based on data. Karena gue termasuk orang yang ya realis kalau ngomongin sepak bola secara keseluruhan gitu kan. Bahkan
adik kandung gua nih, satu hari setelah pertandingan dia teriak gitu kan. Ini kenapa sih kita jadi rame di media sosial berkaitan dengan gagal, lupa bahwa sebenarnya kita tuh nggak pernah lolos Piala Dunia. Dan sampai lupa pada esensinya langkah kita tuh udah jauh. Cuma memang artinya dalam sepak bola kan lagi-lagi siapa berani lawan supporter, bro. Supporter tuh udah kayak agama, bro. Gitu kan ya, artinya lu nggak akan pernah gitu. Kalau cewek bisa berganti, bro. Kalaupun lu menikah lu bisa ganti pasangan gitu kan, sering dalam kehidupan nyata. Tapi jangan jangan. Kalau kesebelasan kebanggaan tuh nggak akan bisa. Iya akan tukar. Jadi artinya ketika masyarakat Indonesia meluapkan kemarahannya, ya menurut gue bagian yang memang ya itulah sepak bola, membuat akal sehat juga udah nggak nalar gitu kan. Bahwa mereka berpikir, bermimpi. Dan mimpi ini kan mimpi besar pertama kita ya. Untuk lolos Piala Dunia itu kan boro-boro dulu kita ngomongin mimpi besar punya lolos Piala Dunia kan. Dulu kan kita cuma bagaimana 2 tahun lagi kita juara Piala AFF yang sampai sekarang juga nggak kesampaian gitu kan. Iya kalau ngomongin bola kan sebenarnya bagi sebagian orang mungkin ya Mas, nggak semua orang, 90 menit itu yaitu dimana semua persoalan hidup itu tuh hilang selama 90 menit untuk sementara. Abis full time kelar ya balik lagi tuh problem-problem tuh. Cuman masalahnya mungkin kalau di sepak bola terutama timnas Indonesia ya, kesebelasan timnas Indonesia, pas begitu timnasnya kalah dan kecewa, yaitu persoalannya malah tambah satu soal timnas itu. Tapi gue penasaran Guru, tadi kan tadi Guru cerita pas di ruang press con itu kan ada 80-an ya wartawan Irak segala macam, terus selama nunggu itu kan setengah jam lama tuh. Lama. Itu ada nggak dia? Nah ada nggak wartawan Irak yang nyenggol yang apa kayak puk gitu? Sabar gitu. Atau lain kali ya gitu ya. Atau malah kepo gitu. Gimana Patrick Kluivert? Dipecatkah apa gimana gitu enggak? Justru mereka keponya tuh sebelum pertandingan. Oh gitu. Kalau yang habis match kayaknya mereka sibuk juga karena mereka harus ngejar doorstop ini, doorstop itu, jadi sama-sama sibuk. Jadi pas sebelum pertandingan, jadi press con sebelum pertandingan ya, Jumat itu juga lucu press connya karena sampai gak Jumatan gara-gara press con dulu. Itu aneh, masuk itu culture shock yang menarik tuh karena waktu dikasih jadwal kan press con jam 11 gitu. Oke, mungkin ini jam 12 kelar lah gitu. Ternyata kan yang dijadwalkan jam 11 itu Gerard Arnold dulu. Tapi dia baru nyampe setengah 12. Terus setengah jam lebih lah press con dia. Di sana Jumatannya jam berapa sama kayak Indonesia? Sama, mirip-mirip jam 12-an. Terus tiba-tiba Kluivert sama Kevin Dix waktu itu kan. Nah ini kapan Jumatan? terus di Arab Saudi kok kayak gini aku lah gitu kan. Terus saya nanya tuh sama salah satu petugas stadion. Ada masjid gak di sini di stadion? Gak ada katanya. Paling deket naik taksi 10 menit katanya. Lah ini ternyata beda banget ya dengan GBK. Iya, ternyata Arab tidak lebih Islami daripada Indonesia. Bahaya tuh. Ya kan berdasarkan dan mereka memang nggak ada Mas. Jadi musola pun nggak ada. Jadi orang-orang di sana tuh sholat ya di ruang media center, di Empera itu gitu gelar sejarah gitu aja. Ya, kalau di sana mah bersih sih, kayak di sini. Gua ada satu yang penasaran nih. Sebelum kita lompat ke tema selanjutnya pasca pemecatan Patrick. Iya. Adalah kan isu yang berkembang kan adalah yang disoroti adalah taktikal. Ada isu ya lagi-lagi ini berhembus di media sosial berkaitan apakah benar sih timnas Indonesia menghadapi laga ini nggak latihan taktikal gitu kan, kemudian nggak latihannya cuma umum gitu kan, macam-macam. Dari kan lu kan dapat kesempatan akses untuk bahkan lu tosan tuh sama si siapa oleh Romani gitu kan, udah kayak sahabat lama aja gue bilang gitu kan. Apakah sesi latihannya tuh emang seperti yang bermus di media sosial, Her? Kalau saya nggak tahu ya, karena kalau dari biasanya kan yang dibuka untuk media itu hanya 15 menit. 15 menit pertama ya? Pertama, dan saya nggak tahu ini tradisi sudah lama ataukah terjadi di timnas Indonesia beberapa tahun terakhir, tapi sejak saya meliput timnas, which is sejak era Sinteyong ya, itu nggak tahu kenapa sesi latihan resmi timnas Indonesia selalu dalam tanda kutip dijauhkan dari kamera media. Misalnya kita diberi jatah di lapangan sisi barat gitu ya. Mereka selalu di ujung timur. Entah pemanasannya, entah tendangan bolanya atau apa interaksinya. Sementara kalau saya pengalaman liputan latihan resmi tim-tim lain, termasuk yang waktu itu bertandang ke sini, Jepang, Bahrain, Arab Saudi bahkan, Irak yang di round 2. Mereka selalu berusaha untuk mendekatkan itu ke media. Jadi pemainnya tuh ya diarahin sedekat mungkin dengan kamera-kamera teman-teman media gitu. Nggak tahu itu apakah bagian dari strateginya
timnas atau Tapi kebijakan kalau timnas. itu sih sebenarnya selera pelatihnya aja sih, karena kita juga punya pengalaman ke Piala Dunia kan, reporter kita waktu itu kalau nggak salah Ya. latihan Inggris sama model-modelnya Ya, 15 ya. menit dibuka buat hahihi gitu apa artinya boleh wartawan begitu itu tutup. Ya, tapi kalau tadi soal pertanyaan soal apakah tidak ada sesi game plan, sebenarnya tidak masih belum bisa mengkonfirmasi siapa-siapa ya, karena Tapi sesi latihannya berapa jam? sejam. Jadi jam 7, sejam sampai sejam setengah lah. Segituan. Soalnya enggak, kalau ngomongin kayak gini kenapa gue detail, gue tuh inget masa mendongeng lagi nih dia di sini boleh ya, gitu kan. Dulu nih cerita tentang pelatih klub-klub Liga Indonesia gitu kan. Ada salah satu pelatih senior, sukses story-nya bagus banget, bawa tim besar bawa tim juara. Tapi beberapa pemain tuh sering mengeluhkan gitu kan. Mengeluhkan artinya gini, sebenarnya kita juara itu bukan karena kita secara taktikal bagus mas. Kalau mau jujur, latihan kita cuma lari selama sejam. Lari aja. Itu siapa tuh mas? Lari. Ada. Hah? Adalah. Tim dari timur apa? Oh, enggak dari timur, enggak. enggak dari timur. Tapi jangan dipancing-pancing gitu. Ini soalnya Klubnya yang dari timur kali. ya artinya dia cerita sesi latihannya dia, kemudian kebetulan pemain ini pemain berlabel timnas. Yang artinya juga dia bukan merasakan pelatih ini aja gitu kan. Ya artinya dia cerita ada perbandingan gitu, kalau saya dilatih pelatih B gitu kan, 15 menit fisik, kemudian ini tuh kalau kita latihan lari aja keliling lapangan gitu kan, setelah itu ya cuma stretching aja. Itu yang kadang-kala membuat gua jadi curious gitu kan, apa benar gitu kan. Berarti maksudnya nggak ada taktikalnya gitu mas? Nggak ada taktikalnya, jadi tim itu game plan-nya apa? Bergantung mood pemain gitu kan, bergantung mood pemain. Udah mulai mengerucut nih guru. Gitu kan. Kalau pemain lagi senang dia juara gitu kan. Ada dua sih, atau barat dan timur. Nanti habis podcast gue ceritain. Iya oke siap. Behind the scene ya. Iya. Maksudnya poinnya gini loh, artinya kenapa ini, karena menurut gua kan ini laga besar ya, round 4. Dan ini juga sih, kalau pelatih Belanda tuh soalnya juga, gua juga jadi curiousnya makin gede gini kan. Karena ini lagi-lagi menurut gua tabrakan budaya sih. Yang gua tahu, karena gua dulu pernah ngobrol sama almarhum Fofo de Haan. Fofo de Haan ini yang menemukan Marco van Basten. Dia sempat pegang jadi bukan direktur, sama kayak sekarang direktur timnas lah kayak Jordi. Waktu itu dampingin timnas di Olimpiade 2006. Asian Games. Iya, Asian 2006. Games. Untuk juga Olimpiade persiapan dan tesnya jangka panjang di Belanda gitu kan. Itu cerita kalau di Belanda itu budayanya memang artinya fisik tuh nggak terlalu. Mereka tuh lebih sibuk sama taktikal. Taktikal itu biasanya apa? Di ruang tertutup, bukan di lapangan. Lapangan tuh cenderung latihannya yang standar-standar aja. Tapi ketika ngomong taktikal, baru dia bikin rapat tim dan itu serius banget. Makanya kan ada istilah ya pelatih Belanda tuh senang berdebat dengan pemainnya gitu kan, discuss bahwa ini bahwa ini gue kayaknya cocoknya main kayak gini, menurut pelatihnya enggak, lu mainnya begini. Dan itu dibahas dalam ruang tertutup. Nah ini kan isu yang menyebarkan jangan-jangan beda gap budaya gitu loh, bahwa jangan-jangan memang seksi taktik nih Patrick gitu kan menganut filosofi itu gitu kan, diskusinya di ruang tertutup dan taktikal seperti ininya kan. Karena memang kalau kita ngomongin menalar, waktu berkumpulnya tim kan gak lama Greg. Jeda internasional ini kan mereka habis bermain di klub. Jadi kalau kita ngomong zaman dulu ya, kalau gua ngerasain berbagai era pelatih timnas gitu kan, yang terakhir gue masih ke lapangan itu adalah ketika eranya Luis Milla sama Alfred Riedel gitu kan. Ya mereka tuh selalu dapat Alfred Riedel sama Luis Milla aja udah beda tuh standar cara latihannya. Kalau si Patrick, gue ingetnya Patrick mulu nih, masih sebel gue kalah. Gitu kan. Kalau Alfred gimana? Nah Alfred itu almarhum ya? Iya almarhum. TC jangka panjang. Jadi dia bisa memformulasikan apa yang dia mau karena punya latihannya 2 bulan minimal sebelum ngadepin sesuatu Piala AFF gitu ya, atau event-event apapun juga. Sementara Luis Milla ini merubah paradigma itu sepekan. Jadi dalam waktu itu PSSI ngatur ngeset dalam satu musim, karena dulu pemainnya liga domestik kan banyak kan, adalah beberapa kali libur off untuk agar pemain kumpul nyamain visi. Nah Patrick ini kan kalau kita lihat dari pertama kali diambil round 3 gitu kan, pertandingan terus dan nggak punya waktu interaksi yang banyak kan, hitungannya hari gitu kan. Nah jadi pertanyaan gue kan, apakah jalan tadi diskusinya atau jangan-jangan nggak ada, memang nggak ada diskusi gitu kan? Karena artinya kalau atau jangan-jangan gini juga. Pernah lo meyakini juga nggak bahwa sisi diskusi itu kan kalau persepsinya sama ya, standarnya sama. Kita ngomong misalnya Patrick, nggak usah ngomong Patrick deh. Misalnya nih pelatih Van Gaal ngomong sama misalnya Frank de Boer.
Ya Frank de Boer kan levelnya pemahaman taktikalnya dan macam-macam. Ya. Nah kan jadi PR lagi juga buat pelatih kita taktikal pemainnya standarnya belum sama gitu kan. Untuk memahamin bahwa cara main kita tuh begini, cara visi kita begini. Gue sih ngeliatnya gitu, jadi banyak biasnya sih. Dalam konteks ini gue bukan jadi pembenaran ya, buat gue Patrick itu layak dipecat ketika gagal, itu KPI pelatih men. Yeah. Gak ada pelatih sekelas Jose Mourinho gitu kan, ketika KPI-nya gak tercapai, ya dia harus siap dipecat. Dan menurut gue apapun alasannya, KPI-nya Patrick gak tercapai, walaupun PSSI bilang kita pengen sih lolos Piala Dunia, ya enggak, KPI minimalnya apa gitu kan. Gue tanya sama orang dalam PSSI, KPI minimalnya apa sih? Ya lolos ke round 5. Lolos ke round 5 malah. Iya, kalau round 5 gitu kan. Artinya lolos langsung ke round 4 mereka juga secara teknikal udah realistis gitu kan. Kayaknya paling realistis kita lolos ke round 5. Itu aja gak sampean. Jadi kalau dipecat ya udahlah. Ya memang lau gagal gitu. Iya emang gagal. Nah ya kan udah lah ya, maksudnya udah gagal nih mas nih. Udah dipecat juga dan sekarang posisinya masih lowong kan. Dan kemarinan sempat muncul tuh beberapa kandidat pelatihnya gitu kan, ada yang nyebut si ini. Pak Guru tahu ya ini. Nah, kira-kira nih kita diskusi open aja, maksudnya menurut lo dari sekian nama-nama ini, gua nggak mau nyebut nama-nama takut salah ya. Kira-kira masih layak nggak sih? Apakah whether itu dia orang Belanda lagi atau dia malah dari orang mana gitu? Kalau gue pribadi sih gue pinginnya jadi Zidane sih dari pelatih. Tapi kalau realistisnya gimana Guru? Kondisinya sekarang gitu? Realistisnya adalah kayaknya malah bukan Belanda lagi nih. Oke, Korea Selatan. Enggak juga. Kan kalau Korea Selatan udah jelas. Kan sempat ada ya lagi-lagi tekanan media sosial menginginkan agar Sintayong balik. Tapi kan udah jelas jawabannya. Ya udahlah, cinta lama ya cinta lama aja. Dan kemarin waktu mungkin beberapa hari lalu kan ada press con antara Pak Erick Thohir dan juga ada Alex Wiers juga di sana kan sebagai Tur teknik ya. Iya. Dan saya sempat nanya langsung tuh kepada Wiers, sebenarnya kriteria yang dicari itu apa pelatih timnas Indonesia selanjutnya. Kemudian terus apakah saya usil nih, apakah ada pelatih Belanda lagi yang bakal datang nih gitu. Jawaban dia gini, pelatih nanti tidak terikat dengan keluarga negaraan manapun, jadi nggak mesti dari Belanda, dan itu kayaknya sudah menjawab sih, kayaknya enggak lah. Enggak dari jawaban dia nggak mesti dari nggak terikat dengan keluarga negaraan apapun. Jadi maksudnya gimana, dia alien gitu? Enggak, maksudnya nggak harus Belanda atau Korea atau apa gitu. Terus dia bilang yang bisa bekerja sesuai dengan visi misi PSSI. Ya. Kemudian yang ini menarik, yang juga bisa engage dengan supporter katanya. Kalau kalau menurut gue nih hanya ada dua ini aja sih, dikerucutkan menjadi dua aja kalau pelatih buat timnas Indonesia. Satu yang punya nama gede sekalian. Walaupun itu nggak punya pengalaman di Asia. Yang satu lagi sebaliknya, dia nggak terlalu famous, nggak terlalu populer, tapi di Asia justru sudah menguasai dalam tanda kutip lah. Gitu kan, ada Timur yang kemarin tuh. Timur Kepatse ya itu. Terus ada Jesusnya Irak tempo hari itu kalau nggak salah masih latih nggak dia? Enggak. Nah maksudnya ada dua. Kalau menurut gue ya pengerucutannya tuh di situ aja sih. Nah kalau Jesus menarik, justru kemarin saya sempat ngobrol dengan wartawan Irak. Kan sebelumnya Jesus Casas ya, bukan Gabriel Jesus atau siapa nih? Jesus Navas ya. Jadi kan sebelumnya kan dia sempat menukangi timnas Irak, dan dia sempat membawa Irak tuh juara Piala Teluk. Itu udah puluhan tahun mereka gak juara. Piala Teluk tuh kayak Piala AFF-nya kita lah gitu. Dan ada satu wartawan Irak, teman baik saya, kebetulan dia bilang kita appreciate Jesus Casas membawa gelar juara itu, tapi gelar juara itu diraih mungkin 70% berkat bukan karena dia, tapi karena bantuan fans. Karena waktu itu tuan rumahnya Irak, Piala Teluk, dan mainnya di Basra yang kita tahu lah Basra kayak apa supporternya. Terus dia juga nggak bisa ngontrol ruang ganti. Ini kayaknya mirip-mirip deh. Jadi kayaknya kalau misalnya Casas datang nih malah bisa mengulang problem-problem. Oh gitu. Oh tipikal keras iya, ya? keras dia keras. Ya walaupun mungkin kan penampilan apik Irak di bawah Casas kan cuma di situ. Ya, di Piala Asia sebenarnya juga nggak begitu oke. Dan kata si teman saya, orang wartawan Irak tadi, dia bilang kalau
kayaknya waktu itu sempat kalah dari Jordan ya di round 3 di Basra mainnya. Kalau misalnya menang aja lawan Jordan, Irak tuh udah otomatis nggak harus bertarung sampai putaran di round keempat dan keempat. kelima gitu. Gue nimpahin Harry nih kaitan dengan ini. Gimana, Tapi Bang? ini sebenarnya malah gak ada hubungan sama Indonesia, tapi menggambarkan bahwa kacamata sepak bola tuh berbeda dengan kacamata fans. Atau artinya gini, kayak tadi Harry kan ngeliat, wah kita ngeliatnya sukses sih sebagai fans ya. Mungkin fans Irak senang bawa juara macam-macam. Tapi ngelihatnya kan dari dimensi berbeda, dan itu gue jadi kasusnya ini Spurs. Gue baca liputannya The Mirror kalau nggak salah. The Mirror. Oh yang ini ya, Ange Postecoglou. Ange juara bro. Iya. Dan gue termasuk orang yang berharap Ange bertahan. Tapi di dalam liputan yang gue baca, bahwa sebenarnya yang jadi sorotannya manajemen Spurs itu adalah jangka panjangnya. Ya mereka melihat bahwa ya ini bisa juara, tapi buat stabilitas kita musim depan lawan di Premier League sulit bertahan dengan Ange gitu kan, karena Ange nggak bisa menciptakan kestabilan dalam liputan yang gue baca, dan akhirnya terjawab ketika dia pindah ke Nottingham. Baru berapa pekan? Iya, gue bukan bilang Ange buruk ya. Ange itu punya reputasi bagus, salah satu pelatih Australia yang punya reputasi baik, dan gue pernah langsung berinteraksi dengan dia ketika gue jalan ke Australia untuk pesta juaranya Brisbane Roar. Waktu itu dia awal karirnya salah satunya adalah membawa juara Brisbane Roar di Australia, gitu kan. Nah, di situ gue ngelihat bahwa oh iya ya, bahwa memang orang publik tahunya bahwa oh dia berhasil, tapi sisi teknis itu kadang-kadang yang landscape itu yang berbeda. Nah, nyambung dengan apakah kita memilih pelatih A, B, C, D. Gue tuh punya lagi-lagi ini diskusi bebas kan. Gue punya pandangan berbeda. Khusus kasus Indonesia ini, kita tuh sebenarnya lebih penetapan pelatih itu kalau gue berpikir buat kepentingan jangka pendek atau jangka panjang. Kalau jangka panjang artinya apa? Kan kita lagi ngebangun filosofi, gitu ya. Artinya filosofi yang kita bangun, ya artinya harus senada. Kalau kita ngomongin direktur tekniknya Belanda, ya suka nggak suka harus senada. Pelatihnya dari mulai timnas senior, dan yang kita pilih kan bukan pelatih timnas senior. Sekarang tuh ada 3 timnas kosong. Realitanya kan itu kan. Timnas senior paling penting, tapi kita U20 kosong. Kemudian U23 juga kosong. Nggak ada, artinya kan senada. Karena kalau kenapa gue bilang harus senada? Problematik di sepak bola Indonesia itu adalah perbedaan cara pandang, cara main sepak bolanya dari dulu. Sederhananya gini, misalnya ya Alfred Riedel, dia main 4-4-2, filosofinya kan sangat Eropa puritan banget gitu ya. Tim ini sesuai dengan negaranya yang main selalu 4-4-2 gitu. Austria kan termasuk yang puritan. Dia bawa konsep itu. Sementara di liganya pelatih pada saat itu senangnya 4-3-3. Gitu. Jadi kebutuhan pemain jadi nggak sinkron. Nah sama, kalau gua sih gini, mau warga negaranya Belanda atau siapapun juga, tapi harus senada. Karena menurut gua kita nih mau cuma buat senang sesaat atau senang buat jangka panjang. Karena kita tuh nggak pernah punya fundamental. Kita ngomongin Jepang nih, gua ngomongin Jepang tuh kan 2040 mematok target juara Piala Dunia, dan roadmapnya ada. Dari gua jadi wartawan muda, gua udah tahu roadmap, artinya gua paham step by stepnya gitu kan. Dari penggunaan pelatih asing yang karakternya seperti A, B, C, D, kemudian berganti sampai sekarang pun pelatihnya mereka kan orang lokal. Yang sebentar lagi akan digantikan yang sudah disiapkan penerusnya. Lokal juga. Ya. Ada stepnya gitu kan. Artinya transfer knowledge-nya jalan. Style mainnya Jepang bisa dibilang dari 20 tahun terakhir lah. Kan sama. Kita dengan mudah mengidentifikasikan mainnya Jepang dengan hanya nonton, cuma misalnya mereka main tanpa kostum Jepang gitu ya, atau misalnya dikaburin gitu. Ketika dia main gitu, titik-titik aja deh kalau lo main FM. Gitu kan. Karambol. Ya, lo akan dengan mudah oh ini cara mainnya Jepang. Sama seperti kita ngomong cara mainnya Belanda, cara mainnya Jerman. Yang kita nggak punya kan di Indonesia begitu. Nih contoh gini aja, transisi pelatih dari Sintayong ke Patrick, filosofinya udah beda. Satu, kita sibuk gue agak ketawa sih sebenarnya. Kita sibuk ngurusin ngomongin 3 back, sementara kita sering diskusi di soal Premier League sama lo kan. 3 back atau 4 back tuh sebenarnya dalam 90 menit bisa berubah. Iya kan? Bukan pakem dasar gitu. Bahkan pelatih yang masih dengan pakem ngotot itu, pencapaiannya juga nggak bagus-bagus amat. Contoh, maaf nih penggemar MU, Amorim yang dengan filosofi saya harus main 3 back. Nyatanya prestasinya gitu-gitu aja gitu kan, belum menanjak baik. Tapi dunia sepak bola kan ternyata nggak seperti itu gitu. Contoh gue nonton terakhir Real Madrid lawan Barcelona. Dalam satu pertandingan tuh Barcelona bisa main 3 back atau 4 back. Nah, artinya konsep pelatihnya tuh kan berbeda. Sementara
kita masih berpikir, wah ini yang satu ini. Di situ aja menggambarkan gitu kan. Satu, filosofi bertahan, di take over sama pelatih yang filosofinya menyerang. Gitu. Ya sudah, dan gua sih sempat dihubungin sama salah satu lingkarnya Erick Thohir, cerita bahwa, bukan cerita, gua bilang gini, lu kalau pendapat lu pribadi bagaimana sih soal pelatih? Ya nggak usah buru-buru. Lu nih kemarin nih blunder lu pade, gue bilang gitu kan. Kalian nih PSSI adalah memutus kontrak Sintayong secara tiba-tiba dan terlalu terburu-buru ngambil pelatih. Sehingga hasilnya begini. Dan kalau kita orang sepak bola ngerti lah ya, orang diganti tengah musim itu ya, itu belum tentu bawa stabilitas. Mid competition. Ya sangat-sangat riskan gitu, apalagi tensinya tinggi gitu kan. Ya udah kejadian gitu kan. Ya menurut gua udahlah text time. Ya. Berarti kayaknya ada yang mau dicurhatin. Iya coba gue dulu deh. Buru-buru dan sembarangan. Bukan cuma buru-buru. Iya kayak nggak di ini ya, lagi apa kalau bahasa netizen orang lagi Natalan. Tapi gini bro, kalau ngomong ini, aduh maaf nih saya nyerempet jurang dikit soal Natalan macam. Orang Eropa tuh emang masih merayakan Natal bro. Oh iya sih, udah. Dan banyak nggak peduli juga kayaknya. Agama buat mereka. Ya, tapi jangan jadi itu bahaya, bisa kita. Apa namanya istilahnya selain bukan ateis, apa namanya agnostik kali ya kalau di sana ya. Tapi anyway. Gue tadi agak kurang serak mas di bagian bahwa kita terlalu buru-buru terus apa namanya jangka panjang ngomongin tempo dan lain sebagainya lah. Cuman masalahnya kan masyarakat Indonesia nih supporter ini kayak haus terus gitu, haus akan banyak hal gitu. Nah dan sebentar lagi kan ada yang terdekat ada Piala AFF, kemudian ada nanti tahun depannya lagi ada Piala Asia ya, 2007 Asia ya. 2026 dan kita udah masuk putaran final 2007 kan? Di Arab Saudi lagi. Ya, di Arab Saudi. Di Arab Saudi lagi itu. Di Sport City lagi nih, bukan? Salah satunya itu venue final deh kayaknya. Oh, venue final malah. Kita berarti di final Piala Asia itu. Nah, kan posisi ini berarti per hari Rabu ini bulan Oktober akhir ya. Berarti belum ada nih pelatihnya nih, Mas. Dan nantinya kan sebentar lagi ada Piala AFF walaupun Piala AFF itu tengah tahun depan kan? Iya masih tengah tahun depan dan idealnya itu kita punya pelatih penggantinya tuh kapan sih mas untuk timnas senior? Ya menurut gua ya nggak hitungan minggu sih harusnya. Nggak, karena gini. Ya kalau kita ngomongin lagi gua tuh tetap pengen sepak bola Indonesia tuh jangka panjang. Jadi ngelihatnya bahwa oke kita udah menurut gua sejarah nih, round 4 tuh sejarah. Bagaimana step yang udah jadi sejarah itu bisa jadi legacy. Artinya kita bisa lebih berbicara banyak di Piala Asia atau kemudian akhirnya kita mengakhiri dahaga juara Piala AFF. Tapi Piala AFF tuh sih juga jadi aneh tuh. Sekarang ada 2 turnamen tuh. FIFA memang kapitalis habis ya. Dia ambil alih tuh dia bikin turnamen. Ya itu tapi ntar kita di pembahasan yang lain seru tuh. Kita ngomongin itu ya, enggak sekarang ya. Tapi konteksnya adalah bahwa ya memang gak usah terburu-buru. Paling tidak menurut gua awal tahun depan sudah harus ada pelatih. Menurut gue. Dengan targetnya itu KPI-nya sudah harus dipenuhi itu. Iya. AFF udah harus. Ya AFF artinya kita kan gini juga nih. Ini gue mau garis bawain. Ini kritik. Apa yang gue omongin mungkin tidak menyenangkan buat supporter. Karena gue dari kacamata, gue mencoba membahas sebagai jurnalis dari kacamata sepak bola. Gitu kan. Kalau kita ngomongin tentang tadi itu bahwa pelatih kita Piala AFF gitu kan. Ya kita ini kan pola pikirnya udah lompat gitu kan. Belum pernah juara Piala AFF, kita udah ngomong kita tim elit Asia. Padahal realitanya masuk putaran kedua Piala Asia aja nggak pernah, ya kan? Oh kita udah macan baru Asia nih yang akan menggemparkan dunia, gitu nggak lompat. Tapi realitanya kan bahwa Jepang tadi yang gue gambarin tuh, dia 2040 baru mematok target juara Piala Dunia loh. Dari 20 tahunan gitu kan. Mereka desain itu deh semenjak 2002. Pertama kali mereka jadi tuan rumah Piala Dunia. Bareng sama Jepang ya? Bareng sama Korea. Iya, yang bareng sama Korea. Mereka udah desain dari 2002 untuk mencapai ke level itu. Kemudian kan step sabar gitu loh. Pelan jadi ya mereka udah sering lolos Piala Dunia tapi jadi bulan-bulanan. Tapi lo lihat setelah 20 tahunan lewat, kemarin baru ngalahin Brazil. 3-2. Yang sebelumnya hanya bisa terwujud di anime ya. Iya, tapi step by stepnya Greg maksudnya artinya hidup tuh nggak, kalau gua nih akhirnya filosofi hidup. Ya hidup tuh nggak bisa lompat bro. Ya nikmati prosesnya bahwa kita tuh udah nggak butuh proses, kita udah ya itu kacamata supporter. Maaf gua harus ngomong pahit, tidak menyenangkan buat mungkin banyak orang fans. Gua kalau sebagai fans juga pengennya dengar yang baik-baik aja, Indonesia menang mulu. Tapi kalau dari kacamata sepak bola, ya proses itu memang harus kita tata ulang. Karena sekarang setelah gagal Piala Dunia menurut gua
Ya udah kita mulai dari basic lagi. Kalau menurut gue ini sisi baiknya juga. Bukan gue dalam arti nggak senang Indonesia lolos Piala Dunia ya, tapi mungkin itu menyadarkan kita untuk bikin fondasi jangka panjang sih. Iya. Baik kalau Baik, begitu. Tapi masih ada sedikit lagi satu lagi yang mau kita bahas nih guru. Apa? Sedikit aja. Timnas menuju SEA Games under Indra Syafri dan juga Pakarnya timnas dong ya kalau si game. U17. Kenangan-kenangan Kamboja masih tersimpan rapi. Orangnya masih sama pelatihnya. Oh iya. U22 ya? Dua-dua. U22 ya? Hmm. Kayaknya gua nggak tahu. Kita singkat aja guru deh. Kan kemarin udah juara nih, dapat emas maksudnya ya. Iya. Setelah terakhir tahun 91 kalau nggak salah ya Mas ya. 91 tuh ngeliput nggak Mas Mas? Enggak berarti ya? Gue cekal, dongeng lagi. Gue nonton Greg sebagai penonton dan sebelnya apa? Adu penalti di TVRI, tiba-tiba putus siarannya. Besoknya baru bisa lihat dari koran gue bahwa Eddie Harto jadi pahlawan. Oh gitu. Jadi kalau gue sedikit merangkum aja ya. Kunci daripada sukses Indra Syafri Yang di Kamboja nih. yang di Kamboja itu yang tahun sebelumnya tahun 2023 ya kalau nggak salah. Iya. 23 ya dong ya? Iya dong. Iya dong. Tuh Adung tuh. 23. Nah, dia tuh ngomong gitu tuh sebenarnya bukan dia mau negesin bahwa gue datang ke sana juara bro. Dia cuma ngingetin aja karena kameramennya bareng dia duet di Kamboja. Nggak gitu. Iya, coba maksudnya gini Mas. Apa yang disampaikan apa sih sebenarnya kuncinya itu adalah salah satunya itu mengenai peran daripada tim psikolog gitu. Nah, cuman belakangan nih ngelihat statusnya ini Mbak Asti. Mbak Asti kebetulan jadi psikolog itu sama Mas Afif kalau nggak salah dia dosen. Nama lengkapnya dong, nama lengkapnya. Asti siapa? Siapa ya? Asti doang, Mbak Asti deh pokoknya. Nah itu dia kok. Kau udah panggil Mbak berarti lau akrab bener ini. Soalnya nggak mau dipanggil Bu. Oh mau dipanggil Bu. Pokoknya panggil Mbak aja gitu. Dan dia ikut U17, jadi nggak ikut ke U23-nya Indra Syafri nih. Aku malah jadi ragu. Gitu. Jadi salah satu faktornya itu adalah pentingnya itu adalah ya itu psikolognya benar-benar dijaga banget gitu, dibangun banget gitu. Terus ya faktor teknisnya ya kita tahu sendiri lah karena di Kamboja panas, di Indonesia panas juga jadi udah terbiasa. Tapi Thailand juga panas bro. Thailand panas juga ya. Kalau mau tadi bicara soal teknis, kita harus mengakui bahwa tim yang di Kamboja itu emang luar biasa semua. Dalam hal materi squadnya ya. Betul, setuju. Enggak mayoritas bahkan masih jadi andalan di senior kan kayak Rizky Ridho, ada Sananta, Marcelino, Arhan juga di sana, Hernando gitu. Kalau dibandingkan dengan sekarang, mohon maaf kalau tanpa pemain diaspora misalnya kan ini kan lagi-lagi SEA Games bukan agenda FIFA, jadi pemain-pemain yang secara usia masih bisa sebenarnya kayak Justin Hubner, Ivar Jenner dan lain-lain itu bisa dipanggil tapi nggak tahu bakal dilepas apa enggak, kayaknya susah. Karena kita kalau pemain-pemain itu tidak bisa dipanggil, kan mayoritas pemain itu kan berasal dari AFF U23 kemarin kan yang kita kalau Pak Guru udah bersabda serem nih kayaknya nggak juara. Kan, dan kita tahu bagaimana cara main kemarin waktu di AFF kan, terutama waktu lawan Thailand dan Vietnam tuh udah ampun-ampunan ya. Terutama di lini depan ya. Ampun-ampunan. Dan yang jadi kalau misalnya pemain-pemain yang di luar negeri tidak bisa datang kan yang jadi andalan mungkin Struik atau si Raven ya di depan. Mereka berdua sama-sama minim menit bermainnya di Liga 1. Nggak banyak gol juga kan. Nggak banyak gol, bahkan belum nyetak gol. Udah satu kayaknya deh. Kayaknya ya. Oh iya satu benar. Waktu pas menang 1-0 itu kalau nggak salah. Terus ya tadi beda saya rasa kualitasnya. Terus kalau melihat kemarin kan sempat uji coba lawan India ya. 2 kali nggak menang tuh gitu. Nggak tajam. Iya benar itu. Justru kalau gue berharap pada nama-nama baru kayak Donitri. Ya itu ya. Itu kan dia bikin. Tapi gini juga sih. Ini lagi-lagi ngomong bahasa sepak bola tuh karena ya ini ada unpredictable-nya gini. Data yang tercatat tuh kan gini. Ya Indra Syafri ini Raja Midas bro. Raja apa? Raja Midas. Raja Midas tuh apa? Apa yang disentuh? Generasi muda nggak tahu. Midas. Baca buku sejarah. Mie pedas maksudnya. Mie pedas. Raja Midas apapun yang disentuh jadi emas. Sebenarnya gitu. Iya. Gua tuh gini, apa artinya? Kan gini sama, kita ngomongin Jose Mourinho, sebelumnya minta ampun gaya mainnya kayak gitu membosankan tuh. Tapi realitanya dia juara mulu. Kan kembali lagi KPI-nya. KPI-nya apa? Pengen juara SEA Games. Yang menurut gua terlepas dari secara teknis itu, tapi sepak bola tuh kadang-kadang punya sejarah dan itu kan sebenarnya nyambung sama Patrick. Sejarahnya juga buruk. Jadi nggak punya jejak yang bagus ya wajar hasilnya begitu. Sama yang gua takutin satu hal, Mas. Karena merasa kan lu pernah bilang kan kalau di Indonesia tuh klub udah juara musim depannya apa namanya mainnya euforia. Terus yang ini juga SEA Games kemarin udah juara jadi mereka kayak nggak ada. Udah nggak ada
Mungkin 32 tahun ini udah nggak 32 iya, tahun, cuma nanti 2 tahun doang. Yang akan jadi dipertaruhkan sebenarnya adalah mental juara lu mau back to back apa enggak nih? Gitu. Mungkin sih mudah-mudahan sih nggak pengen ya, cuman kok ngelihat materi bener. Ngelihat materi yang pemain sekarang, kayaknya ya terutama di tengahnya tuh tipis juga. Misalnya kalau kita kemarin kan yang di AFF U23 Arkan Fikri dan Tony-nya cedera kan hancur kan. Ya nah itu yang gue nyambung lagi balik ke pasal rencana jangka panjang. Karena gini kalau kita ngomongin lagi-lagi kembali ke luar ya. Sorry gue bukan maksudnya artinya bilang sepak bola Indonesia jelek atau sepak bola luar lebih. Tapi kita ngacu gitu. Ya kayak Jepang itu kan kayak problematik yang Heri baru bilang gitu kan. Setelah yang generasi emas pemainnya bagus-bagus, kita ngalamin stagnansi nih skuad yang sekarang. Itu kan gak pernah terjadi di Jepang bro. Ketika main pertandingan kedua dengan banyak pemain kelas 2 gitu kan lawan Indonesia malah kalah lebih telat gitu kan. Artinya Jepang sudah punya siap pemain-pemain baru untuk kemudian siap mental. Dan Indonesia karena artinya sistemnya masih kalau di musik nih gue bahasanya analog dan digital. Masih analog. Syukur-syukur kalau lagi nemu barang bagus, pemain bagus. Tapi nggak terencana dengan baik bahwa kan kalau di MU aja ada Class of 92. Kemudian ada Class of apa gitu kan. Kita kan nggak punya class-classan, artinya cuma syukur 2013 lagi ada Evan Dimas dan kawan-kawan. Tapi setelah Evan Dimas nggak ada, udah nggak ada lagi. Ya sama gitu kan, stabilitasnya nggak ada karena nggak ada program jangka panjang. Ya mudah-mudahan nanti siapapun pelatihnya yang baru itu bisa meninggalkan legacy, bisa memperlihatkan. U17 belum dibahas nih. Bentar. Bisa memperlihatkan signature-nya, pola misalkan kita udah tahu, oh ini gaya bermainnya Indonesia seperti ini, in a good way ya. Kayak kita nonton Jepang, main Jepang tuh begini ya. Oh nonton Belanda tuh begini, oh nonton timnas Spanyol begini, oh nonton timnas Inggris ini kick and rush asal-asalan gitu-gitulah. Intinya adalah ada signature yang positif, mudah-mudahan itu dia. Dan kita juga masih punya satu kategori timnas kategori usia yang berlaga di pentas tertinggi di level tersebut yaitu Piala Asia U17. Piala Dunia dong. Piala Dunia U17 di Qatar, sorry. Qatar. Gimana Guru? Aku jujur agak blank nih. Yang aku tahu cuman follow up-nya adalah pemain di Sport kita cuma 4 di situ. Iya, ada 4. Kalau melihat timnas U17-nya Nova Arianto ini jujur saya malah agak optimistis ya. Lebih optimistis. Lebih optimistis karena ada ada beberapa pemain yang sangat menunjukkan potensi yang luar biasa. Ini bisa juga disebut sebagai another golden generation kita lah. Kelas. Siapa tuh? Ya kita tahu lah ada Evandra di sana. Oh iya. Alberto juga. Ya. Alberto Zabigoli, kipernya juga bagus. Zabigoli favorit sih. Zabigoli, ada Mirza walaupun masih harus diasah terus tuh ketajamannya. Dan Mirza tuh yang Persik ya? Persik Kediri kalau salah. Ya ntar apa namanya? Editor tolong Mirza. Ntar yang nama-nama disebutin tadi Mirza, klubnya ya. Mirza tuh lah. Si Putu Panji, kapten. Ya. Saya juga heran tuh kenapa selalu muncul back dari Bali yang bagus. Iya benar dari Kadek, Komang, sekarang muncul. Iya kok, Kadek Raditya, Kadek Agung, Komang, itu banyak lah. Banyak lah ya. Posturnya tinggi. Dan kapten. Dan kapten juga. Terus kalau tidak salah ketika podcast ini kita syuting nih, sudah 2 uji coba. Kan mereka TC di Dubai, Uni Emirat Arab tuh. Mungkin sepekan terakhir. Kemarin sempat kalah lawan Paraguay 2-1, terus imbang 0-0 lawan Mati Gading. Dan itu menurut saya ya kita appreciate PSSI, lawan-lawan yang dipilih itu sesuai dengan apa yang akan dihadapi di fase grup. Lawan-lawannya siapa aja? Paraguay, Pantai Gading, dan Panama. Ntar malam nih. Ntar malam Panama. Jadi ya Pantai Gading kan mungkin mau representasikan Zambia, kita satu grup sama Zambia. Di grup di Piala Dunia itu. Piala Dunia. Siapa aja Indonesia lawan? Zambia, Brazil, dan Honduras. Brazil bro. Jadi Zambia dari Afrika. Sri Mulat. Brazil Amerika Selatan ya. Paraguay kayak tadi lawannya. Terus Honduras Amerika Utara. Honduras Amerika Utara itu kalau representasi dari Panama. Panama. Ya. Oke. Dan sama Brasil. Iya. Kita hapus mulu kalau ketemu Brasil. Terakhir kapan ketemu emangnya? Ke tim PFA kemarin kalahnya sama Brasil soalnya Papua Football Academy. Di Gotia Cup. Gak tahu kita. Makanya jangan cyber dulu kan, kadang-kadang orang kita tuh suka Brasil are you ready to lose lah katanya kita kan. Tapi ada benang merahnya yang kita bicarain baru sebelumnya ya. Tadi Nova bisa membentuk timnya karena ketiadaan kompetisi permanen. Benar. Jadi dia punya TC jangka panjang seperti model Alfred Riedel dan pelatih-pelatih sebelumnya untuk membentuknya. Itu lebih mudah karena memang, dan itu kan sebenarnya membongkar masalah juga di PSSI. Syukur-syukur dapat pemain generasi emas. Tadi ada Evandra dan lain-lain tadi. Bukan terprogram, Greg, gitu loh. Bahwa datangnya ya karena
itu. Ya, emang kebetulan bagus saja. Iya, kebetulan bagus, ambil. Tapi kalau nggak ada apes dan punya kesempatan TC jangka panjang, tapi ya menurut gua kayaknya kayak gitu-gitu mesti pelan atau pasti mesti dibenahin ya sama PSSI ya. Artinya bahwa ya seorang pelatih menurut gua di level timnas apapun juga, ya dia stok pemainnya tuh memang based on kompetisi sih. Iya harusnya ya. Oh, ya ini soal Piala Dunia lagi ada info lumayan menyenangkan juga. Kan kita tahu ada beberapa banyak lah orang-orang kita yang tinggal di Timur Tengah dan sekitarnya. Kemarin saya sempat ngobrol dengan Mas Dani misalnya dari Garuda Qatar. Dia bilang panitia lokal dari Piala Dunia U17 tuh sampai heran dan sampai ya dalam tanda ya kagum lah. Ya. Tiket yang paling laku duluan itu tiket pertandingan timnas Indonesia 17 dibanding yang lain ya. Dibanding tuan rumah kan. Iya benar. Dan itu kan karena Piala Dunia kan agak unik ya, karena itu digelar di semacam training ground gitu. Jadi mainnya di lapangan-lapangan stadion-stadion kecil. Jadi udah habis semuanya katanya itu. Udah habis. Tapi emang Indonesia itu memang fanatismenya luar biasa sih. Sampai bahkan kalau kita mau jujur juga nih, lagi-lagi gue banyak ngomong nekenin dari kacamata sepak bola. Sebenarnya kalau di negara-negara lain kan level U17. Ya nggak ada yang peduli. Bukan nggak ada peduli, lebih pada gini. Gue di sini bukan bikin tim yang bagus, tapi mencari individu yang bagus. Iya benar. Karena dari setiap tim itu kan misalnya Inggris, ya dia cuma misalnya juara UEFA Watah, gue udah lupa tuh. Mereka sering juara di situ, tapi di Piala Dunia sama Piala Eropa yang benerannya nggak pernah juara. Gitu. Ya paling ketemunya Cole Palmer, Saka, Curtis Jones. Iya, dan satu tim itu. Tapi satu timnya itu. Bahkan ngomongin U17, yang kita tonton depan muka ketika main di Indonesia, dari Argentina itu kan cuma 3 pemain. Mas Tantuono ya. Echeverry, Mas Tantuono, sama satu siapa lagi? Satu lagi tuh yang aku tahu cuma 2 itu aja. Iya, paling tidak kan cuma 2 dari segitu banyak Inggris pemainnya. Ethan Nwaneri. Nwaneri ada tuh. Iya, artinya tapi kacamata lagi-lagi karena kita dari kacamata supporter kita tuh semua timnas kita didukung. Tapi sebenarnya kalau dari kacamata sepak bola, sebenarnya event-event ini tuh momentum terbaik untuk mencari pemain masa depan. Jadi gelar juara tuh nomor 2. Tapi mungkin karena kita nggak pernah juara jadi lolos aja baru 2 kali. Sama framing menurut gua pelajaran sih kasus Patrick kemarin pemecatan dan seluruh timnas itu juga pelajaran buat PSSI. Lu jangan ngasih mimpi ketinggian bro. Tuh. Ketika orang udah pada mabok mimpi, lu bilangin apa aja dia ini gitu loh, nggak realistis. Mimpi ketinggian dan klaim-klaim di awal yang belum kejadian, tapi udah diklaim duluan. Oke itu deh. Jadi sobatbola.com silakan bermimpi setinggi-tingginya ya. Tapi jangan lupa kalau jatuhnya itu sakit gitu. Jadi dan itulah tadi perbincangan kita mengenai timnas Indonesia dari level senior U22 sampai U17 dan mudah-mudahan obrolan kita hari ini siang ini bisa bermanfaat buat pencinta sepak bola dan sampai jumpa lagi di edisi-edisi berikutnya. Ciao.